Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Dan kita melanjutkan ngaji Tazkiyatun Nafs, ngaji fikih suluk tasawuf dari kitab Nadharatul Qulub min Qatratil Uyub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Maulud Ibn Ahmad Fal Al-Yaqubi, wafat tahun 1323 Hijriah, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan pada pembahasan sebelumnya kita selesai di bait nomor 153. Insyaallah kesempatan kali ini kita lanjutkan di bait nomor 154. Tapi kita baca baitnya terlebih dahulu. Bait nomor 154 sampai 157. Ini membahas tentang maksiat atau tentang sifat al-kibr, yaitu kesombongan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Wa tawduha syamikhu a'nil kibra hakirhu in aratta ay yahkhira bi ilmi rabbika wa nafsika faman arafa dhaini yatawadhu wa yahin maqamuhu yanfi maqama syukri kamat tawadhu'u lahu dhu jarri wa dhulla wa dha'ata jannib wahdari wakbur 'alal ghani wal mustakbiri. Baik. Maka di sini beliau membahas beberapa hal yang berhubungan tentang kesombongan atau al-kibr, ya. Maka beliau mengatakan wa tauduha, taud itu artinya gunung, ya. Wa tauduha, ha kembali kepada penyakit-penyakit hati. Jadi gunungnya penyakit hati itu. Wa tauduha, ya, dan gunungnya penyakit hati. Asyamikhu, syamikh artinya yang tinggi. Dan gunungnya penyakit hati yang tinggi. A'ni maksudku adalah apa? Al-kibro, kibr. Ya. Hakirhu, ya. Maka di sini kita tahu masalah yang pertama adalah bagaimana sifat sombong ini disifati oleh penulis sebagai salah satu puncak dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Maka hendaknya orang itu benar-benar bersembunyi, benar-benar menghindarkan dirinya dari apa? Penyakit hati yang namanya kibr, kesombongan. Jangan sampai kita berlaku sombong kepada siapapun. Ya. Kemudian beliau menyebutkan, nah, ketika orang itu memiliki perasaan sombong, ya, ketika orang itu memiliki perasaan sombong, atau sebelum itu di antara hal yang sudah diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sebelum itu, ya, sa'usrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, ya, aku akan memalingkan orang-orang yang sombong dari ayat-ayatku. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran sudah menyampaikan, wong nek sombong iku angel oleh hidayah. Orang kalau sombong, maka dia akan sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah dinaskan, sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sa'usrifu an ayati man alladzina yatakabbaruna fil ard. Sa'usrifu, ya. Bakal ingsun ya Allah, ya, malingake an ayati saking pira-pira ayat ingsun ya Allah. Alladzina ing wong kang yatakabbaruna padha gumedhe fil ardi ing dalem bumi bi ghairil haqqi kelawan selaine perkara kang bener. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan orang yang sombong itu akan sulit mendapatkan hidayah, mendapatkan hikmah. Dia tidak akan bisa belajar dari tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa dirinya adalah yang paling benar, atau dia merasa dirinya adalah yang paling terhormat, dan seterusnya. Pokoknya perasaan paling itu adalah perasaan yang tidak dibenarkan. Perasaan paling adalah perasaan yang tidak dibenarkan. Ya. Kecuali dalam beberapa kondisi. Nanti di bait terakhir beliau menyampaikan
Apakah sombong itu nggak boleh mutlak? Beliau sampaikan boleh dalam momen-momen tertentu. Tapi hukum asalnya sombong tidak boleh. Sombong tidak boleh. Baik. Maka yang kedua beliau sampaikan di sini adalah bagaimana cara mengatasi sifat sombong ini. Maka beliau mengatakan hakirhu. Ya, rendahkan sifat sombong ini. Ya, hakir itu ya hakir itu suatu yang rendah. Maksudnya kamu rendahkan sifat sombong ini. In aradta, jika kamu mau. An yakhirra, untuk merendah diri. Ya. Untuk merendah diri. Atau untuk sifat sombong tadi menjadi apa? Tunduk. Bagaimana caranya? Boleh sebutkan caranya. Yang pertama, bi ilmi rabbika, dengan mengenal Rabbmu, dengan mengetahui Rabbmu. Ya. Dengan mengilmui tentang Allah. Dengan mengilmui tentang Allah. Ya. Maka ketika kita sudah belajar tentang Allah, bagaimana wabil khusus kita belajar nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dari situ kita akan tahu kemahaan Allah. Allah maha segala sesuatu. Maha ini, maha itu. Kita merasa akan kecil. Ya. Kita mungkin akan bersombong diri dengan kekayaan kita. Allah punya namanya Al-Ghani. Kita mungkin bersombong diri dengan mungkin kita bersombong diri dengan kedudukan kita di masyarakat. Kita dipandang orang yang orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ali. Misalkan kita merasa ya sombong dengan hal-hal yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala lebih maha daripada itu semua. Maka yang pertama, cara mengobati sifat sombong adalah kita kenali Allah. Ya. Kita kenal Allah. Ya. Maka orang yang sombong itu sebenarnya dia tidak mengenal Allah dengan benar, atau bahkan dia tidak mengenal sama sekali. Kok iso dadi sombong itu berarti gak kenal pangeran. Ya. Yang kedua, wa nafsika. Yang kedua adalah kenali nafsika, dirimu sendiri. Nah, ini penting. Yang kedua adalah mengenali dirinya sendiri. Mengenali dari mana? Ya, nek nanggone kitab Taisirul Khalaq, ya, di pembahasan akhlak itu beliau sampaikan bahwasanya dia hendaknya sadar bahwasanya dia diciptakan dari apa, dan dia kalau mati jadi apa. Paling enggak pikirkan dua hal itu saja. Nggak perlu kita memikirkan diri kita yang muluk-muluk, pikirkan dua hal saja. Kita itu diciptakan dari apa, dan kalau mati kita jadi apa. Sudah, pikirkan dua hal. Maka ketika kita mengilmui diri kita dengan mengetahui sisi diri kita dari dua hal tadi, itu seharusnya sudah cukup untuk menyadarkan manusia bahwanya gak layak bagi manusia sombong. Makanya beliau mengatakan wa nafsika, dan dirimu. Maka kata beliau, faman, maka siapa arafa yang dia mengetahui zaini, dua hal ini. Zaini yaitu dua hal, ya. Maka barang siapa yang mengetahui dua hal ini, dia sudah mengetahui Allah dan dia juga mengetahui dirinya sendiri. Maka dia tahu posisinya di mana. Maka kata beliau, faman arafa zaini, siapa yang mengenali dua perkara ini, dia mengenal Rabbnya, dia mengenal dirinya, ya tawadhu. Dia otomatis akan daji tawadhu. Ya, dan orang yang tawadhu itu tidak mungkin dia memiliki sifat sombong. Makanya tawadhu ini seperti seperti lawan daripada kiber. Sikap tawadhu lawan daripada sombongan. Maka ketika kita ingin menjadi tidak sombong, maka bersikaplah dengan sikap tawadhu. Bagaimana caranya memiliki sikap tawadhu? Yang mana sikap tawadhu itu lawannya sombong, yaitu dengan mengenali Rabb dan mengenali dirinya. Maka kata beliau, ya tawadhu, dia akan tawadhu. Ya, dia akan tawadhu. Wa yahin, dan dia akan merasa hina. Karena dia sadar ketika dia mengetahui dirinya, saya diciptakan dari apa? Kita ini diciptakan dari cairan yang para ulama berselisih, dia suci atau najis. Bayangkan, kita ini diciptakan dari cairan yang para fuqaha berselisih, kita ini asalnya suci apa? Najis. Ya. Ya, maka ini cukup bagi kita untuk
apa ya? Menjadi bahan untuk renungan bersama. Ya. Bahan kita saja, bahan tubuh kita itu loh. Ya, dasarannya itu ulama sudah berselisih. Kita ini suci atau najis. Maka dari mana kok bisa manusia jadi sombong ketika sudah jadi besar, jadi manusia gitu loh. Wong bahannya loh, cek ono kemungkinan najis. Kan gitu. Dan bahkan tempat keluarnya juga dari tempat keluarnya najis. Bayangkan. Ya. Oke, bagaimana orang bisa sombong ketika dia sangat dekat dengan najis, dan najis adalah sesuatu yang sangat terhina. Sangat terhina. Najis itu sudah terhinanya, sesuatu yang paling hina ya najis. Sesuatu yang paling hina ya apa? Najis. Maka kata beliau wayahin, dan dia akan menjadi hina. Tapi masalah yang ketiga beliau sampaikan maqamuhu yanfi maqama syukri kamat tawadhu'u lahu dzujarri ya wa dhulla wa dha'ata kamat tawadhu'u lahu dzujarri. Maka di sini beliau menyampaikan masalah yang berikutnya, bahwasanya makom sombong, hu kembali pada kiber, makom sombong, yanfi itu meniadakan makom syukur. Kama tawadhu, sebagaimana tawadhu lahu bagi makom syukur, dzujarri itu yang mendatangkan. Maksudnya apa? Makanya gini. Syukur ini nanti kita akan bahas dalam makomat. Jadi nanggone pembahasan tasawuf atau fikih suluk itu nanti ada pembahasan makomat. Ada makom-makom manusia. Jadi ini kan penyakit hati-hati. Kemudian nanti ada makom-makom yang kita berusaha sedikit demi sedikit untuk menuju makom itu. Ya meskipun nggak sampai bisa, tapi ini gak makom, ini makrifat kan enggak. Maksudnya makom syukur, makom sabar, makom ridho, kan ada makom-makomnya. Makom syukur salah satu makom yang hendaknya ditapaki oleh orang yang ingin mendekatkan diri pada Allah, yaitu apa? Makom syukur. Uripe wong isok syukur terus, ini makom. Ini dia sudah berarti dia sudah mendapatkan satu level dalam ubudiyahnya kepada Allah. Ketika wong kok uripe syukur terus, ya hidupnya syukur. Maka kata beliau, kalau orang sombong ini tidak akan mungkin bisa mencapai makom syukur. Tapi yang mendatangkan makom syukur itu adalah orang yang bisa tawadhu. Orang yang sombong tidak akan bisa mencapai makom syukur. Ya, sedangkan sikap tawadhu yang lawannya sombong itulah yang akan mengantarkan pada apa? Makom syukur. Ya. Maka ini termasuk keburukan daripada sombong. Sombong itu akan menghalangi orang untuk setapak melangkah mendekati Allah dengan makom syukurnya. Ya, dengan makom syukurnya. Ya, taib. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mungkin akan ada pertanyaan, Ustaz, dari mana sombong sama nggak syukur gitu ya? Karena gini, orang yang sombong itu kan dia landasannya pasti tidak mengenal Robnya dengan baik. Orang yang tidak mengenal Robnya dengan baik, dia tidak akan bisa mensyukuri, merasakan nikmat yang diberikan Allah. Ini orang benar-benar bisa merasakan nikmat yang diberikan Allah, dia nggak akan sombong. Dia sombong, misalkan dia sadar bahwasanya kalau bukan karena Allah. Tapi kalau orang sombong, ya encene aku. Lah pokok sugih, ya encene aku sing usaha terus. Ya kenapa kok misalkan kamu diikuti banyak orang. Ya memang public speakingku bagus ya. Public speakingku bagus. Aku pinter ngomong jane. Ya encene aku tak latih iku dan seterusnya. Dia merasa iki aku gitu. Ya. Maka orang yang selalu mengatakan ini adalah saya dan menafikan Allah, dia tidak akan bisa bersyukur karena merasa iki jane awakku. Kate syukur nang sapa? Ya syukur nang awakku dhewe. Ya. Maka ini adalah apa? Pembatal daripada makom syukur. Ya, sedangkan apa? Yang mendatangkan, yang mengantarkan pada makom syukur adalah sikap tawadhu. Kemudian berikutnya, masalah yang berikutnya. Ya. Masalah berikutnya wadzulla, dan zulla itu kehinaan diri. Waddu'ata itu
Ya. Jatuhnya harga diri. Mungkin hampir mirip sebenarnya. Dzul dan do'ah itu hanya adalah harga diri yang terjatuhkan. Harga diri yang terjatuhkan. Janib jawi, wahdar dan hati-hati. Maksudnya gimana? Nah, ini masalah berikutnya. Masalah berikutnya apa itu? Bahwasanya orang yang tawadhu bukan berarti harga dirinya dijatuhkan. Ya, kehormatannya dihina, tidak. Jadi salah kalau misalkan tawadhu sama dengan kehilangan harga diri, tidak. Tawadhu sama dengan kehilangan kehormatan, tidak. Ya, tidak. Orang yang tawadhu itu tetap punya harga diri. Ya, orang yang tawadhu tetap punya harga diri. Ya. Orang yang tawadhu juga dia memiliki kehormatan. Kalau misalkan sampai menyentuh titik kehormatannya, maka ya tidak disebut tawadhu. Itu berarti ya dia memang menghinakan dirinya sendiri. Sedangkan menghinakan diri tidak boleh kepada selain Allah. Makanya ini perlu disadari. Ya, perlu disadari. Jadi bukan menghinakan diri, bukan menghilangkan kehormatan. Ya. Baik. Nah, terus ya tawadhu nanti insyaallah ada pembahasan makom tawadhu. Fi faslul khawatir. Ini sih. Iki. Fasul maqamat ya halaman 16 itu. Ono tak gak tawadhu nang kono ya. Khauf roja syukur maqam gak ono tawadhu ya. Ya jadi secara sederhananya tawadhu itu adalah dia tidak memandang dirinya lebih utama daripada orang lain. Itu tawadhu. Ya, jadi gampangnya tawadhu adalah dia tidak memandang dirinya lebih utama daripada orang lain. Ya. Maka ini adalah tawadhu. Bahkan sebagian ulama menyampaikan bahkan melihat pada orang kafir sekalipun. Ya. Makanya di sini bukan memandang dari sisi agama loh ya, tapi sisi pribadi kita masing-masing. Ini agama jelas kalau kita melihat orang kafir, ya agama kita lebih mulia daripada kekufuran. Tapi melihat kepada pribadi orang, melihat kepada pribadi diri kita dan pribadi orang, maka kita tidak memandang diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita masih memiliki banyak sekali kekurangan, dosa dan seterusnya. Maka sehingga kita memandang bahkan orang kafir. Sebagian ulama seperti Imam Ghazali kalau nggak salah di kitabnya Bidayatul Hidayah kalau nggak salah, agak lupa saya, di Bidayatul Hidayah beliau menyampaikan bahkan kepada orang kafir. Kenapa? Kata beliau, ketika kita melihat kepada orang kafir dan kita sudah merasa saya lebih baik daripada dirinya, bisa jadi orang itu dimatikan dalam kondisi taubat masuk Islam dan kamu dimatikan dalam kondisi murtad. Naudzubillah. Karena kita tidak tahu akhir hidup seseorang. Maka dari mana kita bisa bersombong diri? Kita melihat saya lebih baik daripada orang itu. Enggak. Secara sudut pandang pribadi. Tapi jelas kalau sudut pandang agama saya lebih baik daripada orang itu harus, wajib. Nggak boleh kita, agama kita, yo kalau apik itu agama, wah ini salah wis. Karena memandang agama berarti memandang Allah. Tapi kalau memandang kepribadian kita sebagai pemeluk agama, bukan agamanya, maka kita bisa jadi tidak lebih baik daripada orang itu, meskipun orang itu kafir. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak merendahkan dari sisi kepribadian manusia. Tapi mungkin kita bisa menganggap rendah dari sisi agama. Ya. Nah, ini apa namanya? Ini sisi sisi tipis ya. Tawadhu seperti itu. Nah, kalau kehinaan diri atau kehormatan ya, maka dia memandang atau dia memandang bahwasanya dia rendah dalam semua perkara secara mutlak. Nggak ada pengecualian. Maka ini berarti benar-benar apa? Sudah menjatuhkan diri, nggak punya harga diri, nggak punya kehormatan. Ya, nggak punya harga diri, nggak punya kehormatan. Bahkan kepada orang kafir kita memandang agama saya lebih berarti ini bukan tawadhu namanya. Ini bukan tawadhu. Ya, tapi ini apa? Merendahkan diri, menghinakan diri. Ya. Kemudian kata beliau, sampai hilang banget. Alhamdulillah tadi 10 ya. Iya, halaman 10. Halaman 10. Baik. Masalah yang terakhir. Ada beberapa kondisi yang kita boleh sombong.
Nah, ini menarik ini, beberapa kondisi yang kita boleh sombong. Maka kata beliau, wakbur, dan sombonglah. Dan sombonglah. Alal ghaniyi, ya. Dan sombonglah kepada orang yang kaya. Sombonglah kepada orang yang pertama apa? Kaya. Maksudnya apakah wong sugih kini terus sombong? Ya, enggak. Maksudnya bukan cuma sekedar orang kaya terus kita sombong kepada dia, enggak. Orang kaya yang memiliki sikap sombong, kita boleh sombong kepada dirinya. Kita boleh memiliki sikap sombong pada dirinya. Menunjukkan apa? Menunjukkan supaya orang itu sadar bahwasanya di atas dunia dia masih ada orang yang memiliki dunia lebih daripada itu. Supaya orang itu sadar, oh iya, aku ngerasa sugih tapi ternyata kalah sugih sampai wong iki misalkan. Nah, supaya dek. Ya. Dan dengan syaratnya, jadi bersikap sombong kepada orang yang kaya ini dengan syarat ya, nggak mutlak loh ya. Syarat yang pertama, orang kaya tadi sombong dengan kekayaannya. Ya, orang kaya tadi sombong dengan kekayaannya. Syarat yang kedua, kita merasa aman, tidak terjerumus dan berlarut-larut dengan kesombongan kita kepada orang kaya. Syarat yang kedua. Tapi kalau kita tak sombong ambek wong sugih, kira kok modelnya kok apa kayak sugi-sugi wong gitu ya, padahal kita memiliki harta yang lebih atau apa, kita sombong pada orang tersebut, tapi kita khawatir ya aku wedi kebablasan sombong terus kok, maka jangan sombong. Kenapa? Karena kita tidak boleh menolak kita tidak boleh menghilangkan kemungkaran tapi mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, yang lebih besar. Maka yang pertama, boleh kita sombong pada orang kaya, tapi dengan dua syarat. Yang kedua, wal mustakbiri, dan pada orang yang sombong. Kita boleh sombong pada orang yang sombong. Sing padha sombong. Tapi ya dengan syarat. Apa dengan syarat? Syaratnya apa? Merasa aman, dia tidak akan berlarut-larut dengan kesombongannya. Itu syaratnya. Boleh kita bersombong diri pada orang. Misalkan orang itu kok rumangsane kok melawete dan seterusnya. Misalkan dia menyombongkan ilmunya, atau dia menyombongkan kekayaannya, dia menyombongkan status sosialnya, dia menyombongkan apapun itu. Ya. Padahal di sini misalkan kita lebih daripada orang itu. Kemudian kita tunjukkan misalkan itu. Supaya orang itu menjadi sadar bahwanya ya. Maksudnya ya kamu ini di situ itu bukan titik teratas dari segala sesuatu. Di atas masih ada lagi itu. Maksudnya untuk menyadarkan itu. Maka boleh dengan syarat apa? Dengan syarat orang itu tidak khawatir dia akan berlarut-larut dalam apa? Kesombongan. Ya. Makanya diriwayatkan Imam Syafi'i beliau pernah menyampaikan, la yatakabbaru mutakabbirun alayya marratain. Kata Imam Syafi'i apa? Dari Imam Syafi'i, la yatakabbaru mutakabbirun, tidak mungkin ada orang yang menyombongkan diri di hadapanku dua kali. Tidak boleh ada orang yang menyombongkan diri di hadapanku berapa? Dua kali. Pisan wis marono gak bakal ngulangi laneh. Kenapa? Diberikan efek jerah oleh Imam Syafi'i. Ya, diajari oleh Imam Syafi'i bahwasanya ya sikap sombong itu sikap yang sangat tercela. Kalau kamu menyombongkan sesuatu, saya punya yang lebih daripada itu. Jadi ojo muk sombong nang aku. Karena Imam Syafi'i la takabbaru mutakabbirun alayya marratain, tidak boleh ada yang bersikap sombong dua kali kepadaku. Ya. Maka ini adalah diantara perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah apa? Kesombongan, ya, berhubungan dengan masalah kesombongan. Baik. Makanya kalimat yang masyhur dari para fuqaha apa? Atakabbur 'alal mutakabbiri shadaqah. Sombong nang wong sombong iku sedekah. Ya. Karena apa? Karena di situ ada sisi kita amar ma'ruf nahi mungkar. Cek wong niku mang gak tambah terus sumbungi. Oke, mungkin itu insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas karahatul dzam. Ya, karahatul dzam itu perasaan orang dia berusaha supaya gimana caranya dia tidak boleh dicela orang. Gimana caranya supaya dia tidak boleh dicela. Nanti ada pembahasan yang lebih mendalam tentang masalah itu, perinciannya dan seterusnya insyaallah taala. Baik.
Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala alam.